di mana hari Sabat ini mengharuskan umat Allah untuk berhenti dari rutinitas pekerjaannya sehari-hari. Berbicara tentang Sabat, apakah orang Kristen di masa kini menjalani hari Sabat sama seperti orang Yahudi? Dan apakah makna Sabat yang sesungguhnya dalam kehidupan orang Kristen itu? Kita akan merenungkan hal tersebut saat pemberitaan firman. Adapun dasar dari tema pada hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 9. Begini firman Tuhan tertulis. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Semua yang letih lesu, mari bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Allah yang kami kenal di dalam nama Sang Bapa, pencipta langit dan bumi, di dalam Sang Anak yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di dalam Roh Kudus yang memimpin dan menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Sekarang ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui dosa-dosa kami. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kami lakukan setidaknya selama 1 minggu ini. Ampunilah kami Tuhan, jikalau kami gagal dalam mengendalikan lidah dan bibir kami, sehingga melaluinya terucap kata-kata yang menyakitkan sesama kami dan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ampunilah kami, jikalau kami gagal dalam menggunakan tangan kami, dalam pengertian kami gagal dalam mengolah setiap karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami, di mana karunia-karunia itu Tuhan berikan untuk kami kembangkan, agar kehidupan jemaat kami semakin baik, agar kehidupan masyarakat juga semakin baik. Ampunilah kami yang gagal dalam menggunakan kaki kami untuk mengikuti langkah kaki Tuhan, dalam hal mengikuti setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami lupa atau kami berkompromi terhadap firman Tuhan itu, sehingga kami memilih untuk melakukan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Tuhan, kami mengakui segala kelemahan dan kekurangan kami ini. Kami memohon kepadamu agar hari demi hari kami bisa menjadi lebih baik. Dan kami percaya bahwa Engkau di dalam Roh Kudus tidak putus-putusnya selalu mengingatkan kami dan menyertai kami, agar kami dapat menjadi pribadi-pribadi Kristen
yang selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu mengaku dosa-dosa kami. Dan kami percaya Engkau mendengarkan penyesalan kami ini. Tuntunlah kami senantiasa agar kami menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke sehari. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berita anugerah dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pada Allah.
Mari berdoa. Allah yang kami kenal di dalam Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur pada hari ini dipersatukan oleh-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kami akan membaca serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud-Mu itu. Dan terlebih dari itu, kami bisa menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan pertama kita diambil dari Yesaya 58 ayat 9 sampai 14. Yesaya 58 ayat 9 sampai 14. Demikian bunyinya. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus. Dengan segenap batinku, jangan lupakan kebaikan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus. Dengan segenap hatiku, jangan lupakan kebaikan-Nya. Dia mengampuni segala dosamu. Dia menyembuhkan penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari kubur. Rahmat dan kasih setia atasmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus.
Dia puaskanmu dengan kebaikan, masa mudamu menjadi baru. Dia menjalankan keadilannya bagi orang-orang yang diperas. Dia memperkenalkan jalan-jalannya dan karyanya pada Israel. Tuhanlah yang dan pengasih, panjang sabar, penuh kasih setia. Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Dengan segenap hatiku, jangan lupakan kebaikannya. Bacaan kedua, Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Bukan ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat.
Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sabat yang memerdekakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah sesuatu yang wajar atau lumrah dalam sebuah perusahaan. Seorang atasan memberikan waktu liburan atau waktu rekreasi untuk pegawai-pegawainya. Mengapa sih seorang atasan perlu atau mesti memberikan waktu rekreasi atau waktu liburan untuk pegawai-pegawainya? Waktu liburan atau rekreasi ini perlu agar pegawainya ini sehat mentalnya. Mengingat setiap pekerjaan yang dikerjakannya bisa membuatnya stres dan menurunkan performanya. Oleh karena itu, ketika dia diberikan kesempatan untuk rekreasi, hal ini akan membuat pikirannya lebih fresh dan hatinya lebih adem. Sehingga setelah hati dan pikirannya lebih fresh, lebih segar, lebih adem, besok-besok dia bisa bekerja dengan baik. Saudara terkasih, ibarat hari rekreasi yang diberikan oleh seorang atasan kepada pegawainya, hari Sabat adalah hadiah atau anugerah yang Allah berikan kepada umatnya, agar umatnya ini dapat berhenti sejenak dari rutinitasnya, dari pekerjaannya, agar dia merasakan kebebasan, merasakan kelegaan. Seperti yang kita tahu, saudara terkasih, saat bangsa Israel berada di kaki Gunung Sinai, Allah memberikan 10 hukum melalui Musa yang dikenal dengan Dasatitah atau 10 perintah Tuhan. Kisah itu bisa kita baca di dalam Keluaran pasal 20. Nah, salah satu dari 10 perintah Tuhan itu ada hukum tentang hari Sabat.
Kata sabat di dalam Keluaran pasal 20, khususnya di ayat 8 ini, itu diterjemahkan dari kata Ibrani sabat, yang berarti berhenti. Melalui hukum sabat ini, Allah menganugerahkan satu hari khusus kepada umatnya untuk berhenti dari pekerjaannya sehari-hari. Allah berkata begini di Keluaran 20 pasal ayat 10. Jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Pekerjaan sehari-hari adalah sesuatu yang membelenggu manusia. Jadi rutinitas itu adalah sesuatu yang mengikat atau membelenggu manusia. Hari Sabat adalah hari pelepasan dari belenggu-belenggu itu. Itulah mengapa kata Ibrani Sabat, akar katanya itu adalah syafat, yang berarti melepaskan. Jadi Sabat itu bukan hanya berhenti, tetapi juga melepaskan. Jadi hari Sabat itu adalah hari di mana umat Allah itu melepaskan segala belenggu selama 6 hari yang menguasainya. Dan salah satunya adalah pekerjaan-pekerjaannya. Penetapan hari Sabat atau hari perhentian bagi umat Allah ini merujuk pada perhentian yang dilakukan oleh Allah dalam peristiwa penciptaan. Jadi ketika Allah memberikan hukumnya, dia punya referensi. Referensinya adalah selama atau dalam peristiwa penciptaan di dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Kejadian 2 ayat 2 tertulis begini. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, sebetulnya saat mencipta, Allah tidak membutuhkan Sabat. Allah tidak membutuhkan hari perhentian sama sekali. Seperti yang kita tahu, Allah itu tidak perlu atau tidak membutuhkan istirahat. Allah tidak membutuhkan waktu jeda, waktu rehat, atau waktu untuk berhenti, sekedar untuk ia beristirahat. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan di dalam Lukas 9 ayat 58, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Perkataan Tuhan Yesus ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah itu sesungguhnya tidak pernah berhenti, tidak memiliki waktu jeda, waktu kosong untuk ia beristirahat. Kita bisa bayangkan semua, apa jadinya jika ada satu hari di mana Allah tidak melakukan apa-apa atau berhenti. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita sekarang ini ketika Allah berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Saya rasa jika Allah benar-benar beristirahat di satu hari tertentu, kita semua akan hidup dalam kekacauan. Karena pada dasarnya tidak ada satupun ciptaan yang dapat hidup di luar Allah. Karena Allah selalu hadir, kita bisa merasakan keharmonisan dan keseimbangan hidup seperti sekarang ini. Kemudian pertanyaannya bagi kita adalah, jika Allah tidak memerlukan Sabat atau hari perhentian untuk dirinya sendiri, lalu mengapa ia berhenti di hari ke-7? Untuk siapakah hari Sabat ini sebetulnya? Jawabannya adalah Allah mengadakan hari Sabat ini untuk manusia. Hari Sabat adalah hari yang Allah sediakan untuk manusia. Di hari Sabat itu manusia berhenti dari rutinitas pekerjaannya dan mengistirahatkan dirinya. Di hari Sabat itu manusia melepaskan segala belenggu-belenggunya dan merasakan kemerdekaan. Jadi sebetulnya hari Sabat ini adalah anugerah. Jadi seperti yang kita tahu, ketika Allah menciptakan manusia, ia menitipkan suatu tugas, yaitu untuk mengelola alam ciptaan Allah. Nah, selain untuk mengelola alam ciptaan Allah, Allah juga memberikan satu hari istimewa untuk manusia yang disebut dengan hari perhentian. Untuk manusia rehat,
untuk manusia melepaskan dirinya dari belenggu-belenggu yang menguasai dirinya. Saudara terkasih, semula hukum Sabat ini yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, bunyinya itu sangat praktis dan tidak ada hukum turunannya, hukum yang terperinci. Hal ini meletakkan hukum Sabat sebagai hukum yang memberikan keleluasaan bagi kita untuk dapat menentukan dengan bebas mana suatu pekerjaan yang boleh dilakukan dan mana suatu pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Allah membuat hukum Sabat ini tetap terbuka, tetap dinamis, tetap fleksibel. Karena Allah percaya bahwa dalam diri manusia masih ada hal baik yang bisa menuntunnya pada kebenaran. Tetapi sayangnya tidak demikian. Kebebasan yang disediakan oleh Allah dalam menerapkan hukum hari Sabat itu justru disalahgunakan oleh orang-orang Israel, umat Allah sendiri. Ada di antara mereka yang tetap bekerja dan bahkan tetap memaksa para hambanya untuk bekerja. Hari Sabat yang disediakan Allah ini seakan-akan dianggap tidak penting dan hanya mengganggu kepentingan orang-orang Israel saja. Hari Sabat tidak menjadi hari kemerdekaan dari belenggu-belenggu, tetapi justru menjadi hari di mana orang Israel tetap hidup dalam belenggu-belenggu itu. Tetap bekerja, tetap menyuruh hamba-hambanya untuk bekerja. Dalam hal ini pekerjaan-pekerjaan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, hukum yang tadinya dinamis dan terbuka, kemudian diperinci oleh ahli-ahli Taurat. Padahal kita bersyukur nih, sudah ada hukum yang terbuka sehingga kita tetap merasakan kemerdekaan dan kebebasan dalam menerapkannya. Tetapi ahli-ahli Taurat merasa semakin dibuat terbuka suatu hukum, semakin tidak tertib. Oleh karena itu aku mau memperinci hukum Sabat ini. Kemudian ahli-ahli Taurat itu akhirnya menetapkan 39 kategori aktivitas yang tidak boleh dilakukan oleh orang Yahudi selama hari Sabat. Dan 7 aktivitas yang boleh. Jadi 39 ditambah 7, ada 46 hukum yang mengikat atau menjadi rincian dari hari Sabat. Nah, aturan-aturan terperinci ini tertulis dalam sebuah dokumen yang disebut Melachot. Aturan-aturan terperinci ini berhasil pada akhirnya mengendalikan orang-orang Israel agar mereka tidak seenaknya di hari Sabat. Sayangnya, aturan-aturan terperinci ini malah menumbuhkan kepribadian seseorang yang legalistik. Jadi di satu sisi bisa membuat orang Israel tertib, tapi di sisi lain melahirkan karakteristik atau pribadi orang-orang Israel yang legalistik. Orang-orang yang legalistik ini hanya menekankan ketertiban dalam melaksanakan hukum, terlepas dari apakah hukum itu benar atau tidak, hukum itu adil atau tidak, yang penting jalanin dulu. Nah, inilah orang-orang yang legalistik. Jadi di satu sisi bisa menciptakan keteraturan, tapi di sisi lain muncul karakter-karakter orang yang legalistik. Tentu orang-orang Israel harus tertib hukum, karena ketertiban itu akan menciptakan keteraturan. Tetapi sayangnya ketertiban pada hukum ini menghilangkan sisi humanis mereka. Jadi yang penting tertib hukum aja. Tapi hati nurani mereka tidak keluar. Itulah mengapa dalam suatu bacaan Injil yang tertulis di dalam Matius 2 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan begini, hari Sabat disediakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Perkataan Tuhan Yesus ini menggambarkan situasi masyarakat Yahudi pada saat itu, di mana mereka hanya menjadi budak atau hamba dari aturan-aturan terperinci yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat, dibandingkan menjadi manusia yang merdeka dalam menjalankan hukum hari Sabat. Saudara terkasih, sebenarnya Tuhan Yesus sama sekali tidak keberatan dengan upaya ahli-ahli Taurat memperinci hukum hari Sabat, jika aturan-aturan terperinci itu tidak menghilangkan aspek humanis seseorang, tidak menghilangkan kemanusiaan seseorang. Dan jika aturan-aturan tambahan itu tidak meniadakan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan terdahulu kepada nenek moyang orang Israel. Tetapi apa yang terjadi? Tidak demikian.
hukum-hukum tambahan atau turunan ini justru mendegradasi aspek kemanusiaan seseorang. Jadi rincian-rinciannya ini bukannya membuat seseorang semakin humanis, semakin menjadi manusia bagi sesamanya, tapi justru malah membuat seseorang ini menjadi serigala bagi sesamanya, menjadi buas bagi sesamanya. Salah satunya adalah aturan tentang berobat di hari Sabat. Di dalam Melachot, orang Yahudi yang sakit itu dilarang berobat pada hari Sabat karena para tabib dilarang untuk bekerja. Ya, para tabib itu pekerjaannya mengobati. Ya. Ketika hari Sabat, mereka harus berhenti dari rutinitasnya. Kalau ada pasien, mereka nggak bisa mengobati karena ada hukum Sabat yang mengikatnya. Nah, ini ada aturan terperinci yang seperti itu, yang justru membuat orang-orang Yahudi atau umat Allah ini menjadi kehilangan nurani, ya, kehilangan sisi humanisnya. Melihat hari Sabat yang telah melenceng diterapkan, membuat Tuhan Yesus terpanggil untuk meluruskannya. Kenapa kok Tuhan Yesus harus meluruskan hari Sabat? Tuhan Yesus memiliki hak, Bapak Ibu Saudara, untuk meluruskan penerapan hari Sabat karena Yesus adalah Tuhan dari atau atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8 tertulis begini. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi dia berhak untuk meluruskan apa yang melenceng diterapkan oleh umat Allah ini. Kita bisa melihat di dalam Lukas 13 ayat 10 sampai 17 yang menjadi bacaan kita pada hari ini, yaitu saat Yesus melepaskan seorang ibu dari belenggu roh jahat yang membuat punggungnya bungkuk dan tidak dapat berdiri tegak. Dalam hukum Sabat, Yesus dilarang untuk mengobati ibu itu karena mengobati adalah suatu pekerjaan sehari-hari seorang tabib. Tuhan Yesus tahu betul bahwa jiwa semangat mendasar dari hukum Sabat, hukum hari Sabat adalah pelepasan seperti yang kita bahas di awal tadi. Oleh karena itu, Yesus melepaskan ibu itu dari belenggu yang menguasainya, yaitu roh yang membuatnya sakit bungkuk. Mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus ini adalah sebuah demonstrasi untuk mendobrak kesalahpahaman orang-orang Yahudi dalam memaknai hari Sabat. Hari Sabat adalah hari kemerdekaan, hari pelepasan, hari di mana seseorang terbebas dari belenggu-belenggu yang mengikatnya. Dan inilah yang juga mesti dilakukan oleh orang-orang Yahudi di hari Sabat. Mereka bukan hanya berhenti dari rutinitas mereka, tetapi juga mereka harus menjadi orang-orang yang melepaskan belenggu-belenggu dari sesama mereka. Menyembuhkan orang sakit di hari Sabat bukan hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus di saat ini saja, yaitu di dalam bacaan yang kita baca pada hari ini. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya di dalam Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu, "Aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Melihat konsistensi Yesus dalam menyembuhkan orang-orang sakit pada hari Sabat menguatkan pandangan kita pada hari Sabat bahwa sesungguhnya hari Sabat adalah hari pelepasan, hari kemerdekaan. Hari di mana orang-orang terbebas dari belenggu-belenggu yang menguasainya. Saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, alih-alih orang banyak mendukung Yesus, muncul kepala rumah ibadat yang justru malah gusar dan mengingatkan orang banyak untuk berobatlah selain hari Sabat. Ada 6 hari, datanglah berobat di hari itu. Mendengar hal tersebut, Tuhan Yesus menyebut mereka munafik. Kenapa? Karena mereka ini seakan-akan adalah orang yang paling tertib hukum. Tetapi nyatanya mereka justru malah melanggar hukum Sabat juga. Mereka justru melepaskan hewan ternak mereka dan membawanya ke tempat minum. Yesus seakan-akan mau mengatakan begini kepada mereka, "Mengapa untuk kepentingan pribadimu kamu mentoleransi pelanggaran hukum Sabat? Tetapi soal mengobati orang sakit, kamu menjadi sangat ketat dan kaku.
apakah nilai kemanusiaan lebih rendah daripada hewan-hewan ternakmu? Jika kamu mengasihi nyawa hewan ternakmu, kamu pun seharusnya bisa mengasihi nyawa sesamamu, karena ia pun adalah dari bangsamu, keturunan Abraham. Saudara terkasih, apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam Lukas 13 ayat 10 sampai 17 adalah sebuah pengingat bagi kita bahwa semangat atau jiwa dari hari Sabat adalah pelepasan. Oleh karena itu kita mesti menjadi orang-orang yang melakukan pelepasan-pelepasan belenggu yang menjerat sesama kita, apapun bentuk belenggu-belenggu itu. Saudara terkasih, mungkin sekarang ini kita bertanya-tanya, sesungguhnya kapan sih hari Sabat itu? Dan apakah orang Kristen merayakan hari Sabat? Alkitab mengatakan Sabat adalah hari ke-7. Menurut kalender Yahudi, hari ke-7 adalah hari Sabtu. Sama seperti orang Yahudi, orang-orang Kristen tetap memandang bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat. Ada yang mengatakan bahwa hari Sabat Kristen adalah hari Minggu. Pernyataan ini sebenarnya tidak ada dasar alkitabiahnya. Orang-orang Kristen memperingati kebangkitan Kristus itu setiap hari Minggu. Jadi bagi orang Kristen, hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Kristus, bukan hari Sabat. Jadi bagi orang-orang Kristen, Sabtu adalah hari Sabat, hari perhentian dan pembebasan dari segala belenggu. Dan Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Sekalipun demikian, tidak apa-apa juga jika kita menjumpai ada orang Kristen yang menyebut hari Minggu itu sebagai hari Sabat. Alasannya karena hari Minggu memiliki makna yang serupa dengan hari Sabat, yaitu hari pelepasan. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Hari di mana Yesus melepaskan kita dari kuasa dosa dan menjadikan kita orang-orang merdeka. Jadi sah-sah saja jika ada orang yang menganggap hari Minggu adalah hari Sabat Kristen. Tetapi sekalipun demikian di dalam Alkitab tidak ada yang namanya hari Sabat Kristen, yaitu hari Minggu. Hari Sabat tetaplah hari ke-7 dan hari itu adalah hari Sabtu. Saudara terkasih, sekalipun orang Kristen memandang bahwa hari Sabtu itu adalah hari Sabat, orang-orang Kristen tidak diwajibkan menjalankan hari Sabat seperti orang-orang Yahudi. Jadi hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Kristus, hari Sabtu adalah hari Sabat. Seperti yang kita tahu, Sabat adalah salah satu dari 10 hukum Tuhan, hukum keempat. Di dalam keyakinan iman kita, Kristus telah datang menggenapi hukum Taurat dan menyempurnakannya menjadi satu hukum yang disebut dengan hukum kasih. Jadi sekalipun ada hari Sabat sebagai salah satu dari hukum Taurat, kita tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankan semua hukum Taurat itu. Mengapa? Karena hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga arah hidup kita bukan lagi hukum Taurat, melainkan Tuhan Yesus Kristus. Penggenapan hukum Taurat oleh Tuhan Yesus ini telah membebaskan kita dari tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Kita tidak lagi hidup menurut hukum Taurat, tetapi hidup menurut Kristus sebagai hukum Taurat yang hidup dan yang sempurna. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Saudara terkasih, sekalipun hari Sabat tidak lagi menjadi hukum wajib bagi orang-orang Kristen, setidaknya semangat Sabat itu mesti kita pelihara sekarang ini. Semangat Sabat itu adalah semangat untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu yang merenggut kemerdekaan kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang memaknai Sabat dengan membebaskan orang sakit dari penyakitnya. Demikian pula lah kita. Kita terpanggil untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu yang menjerat kita. Dan membantu sesama kita untuk melepaskan diri juga dari belenggu-belenggu yang menguasainya. Tidak jadi soal
kapan Sabat itu diadakan. Tetapi yang terpenting dari Sabat adalah semangatnya, jiwanya, yaitu semangat untuk memerdekakan diri kita dan sesama kita dari belenggu-belenggu. Saudara terkasih, jikalau belenggu-belenggu yang menjerat perempuan yang sakit bungkuk itu adalah roh jahat, seperti apakah belenggu-belenggu yang merenggut kelegaan Bapak Ibu sekarang ini? Seperti apakah belenggu-belenggu yang merenggut kebebasan, kemerdekaan Bapak Ibu Saudara sekarang ini? Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara misalnya yang mempunyai sakit hati. Nah, sakit hati itu adalah belenggu yang menjerat kita. Contohnya, kalau kita sakit hati kepada seseorang di gereja, ada suatu persekutuan diadakan, kita mau datang. Kita tanya pemimpin persekutuannya, orang itu datang nggak? Datang. Kalau dia datang, saya nggak mau datang. Kalau dia nggak datang, saya mau datang. Kenapa kok begitu? Karena saya punya sakit hati yang belum termaafkan, yang menodai harga diri saya, yang sampai hari ini tidak atau belum terselesaikan. Nah, itu adalah belenggu. Pertanyaannya adalah, adakah belenggu-belenggu yang seperti ini di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Yang merenggut kemerdekaan, merenggut kelegaan Bapak Ibu Saudara dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai orang Kristen. Maka inilah saatnya untuk kita melepaskan diri dari belenggu-belenggu itu. Mari kita selesaikan apa yang membelenggu kita. Mari kita tuntaskan apa yang merenggut kebebasan kita itu. Saudara terkasih, marilah kita semua membangkitkan semangat Sabat, yaitu semangat pelepasan belenggu-belenggu. Marilah kita memulainya dengan membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu seperti sakit hati, agar kita dapat hidup dengan hati yang lega dan tanpa beban. Marilah kita membawa pelepasan juga bagi sesama kita yang sedang terbelenggu hidupnya, agar mereka pun bisa merasakan kelegaan bersama-sama dengan kita. Selamat menghidupi semangat hari Sabat, selamat menjadi pelepas-pelepas belenggu. Tuhan memberkati kita. Amin. Persembahan nyanyian jemaat, paduan suara Efrata.
bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Sang Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Sang Anak, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, di dalam Roh Kudus, Sang Penuntun, yang menyertai dan membimbing kami pada kebenaran. Hari ini kami bersyukur dipersatukan oleh Tuhan dalam kebaktian hari Minggu, di mana kami sekali lagi diingatkan Tuhan untuk menghidupkan semangat Sabat yang memerdekakan. Tolonglah kami agar kami dapat melepaskan diri dari belenggu-belenggu yang menguasai kami, agar kami dapat hidup bebas dan merdeka. Tolonglah juga kami agar kami pun juga dapat menolong sesama kami, melepaskan mereka dari belenggu-belenggu yang menguasai mereka, sehingga mereka pun dapat hidup dan merasakan kelegaan bersama-sama dengan kami. Kami yakin dan percaya ketika kami berhasil melepaskan belenggu-belenggu itu, kami dapat merasakan kelegaan hidup, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Bimbing dan sertailah kami, agar ketika kami setelah hidup dalam kelegaan dan kemerdekaan itu, kami tetap menggunakan kemerdekaan kami itu untuk hidup dalam kebenaran. Kami tidak memanfaatkannya untuk terus hidup dan tinggal dalam dosa, tetapi sebaliknya, kami menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa itu dan sebisa mungkin menjalankan apa yang menjadi firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, di dalam syafaat ini kami berdoa untuk gereja kami GKI Taman Cibunut Bandung. Berkatilah gereja kami, baik di dalamnya ada pemimpin-pemimpin yang dipanggil sebagai pejabat gerejawi, yang menjabat di kemajelisan maupun yang dipanggil oleh-Mu untuk menjabat di dalam badan-badan pelayanan. Bekalilah mereka dengan kebenaran firman Tuhan, agar apapun yang mereka kerjakan dalam menjalankan program-program kerja yang sudah terencana, semuanya itu bisa dijalankan menurut kehendak Tuhan saja. Biarlah jemaat-Mu diberkati oleh pekerjaan-pekerjaan tangan mereka, dan hidup mereka pun senantiasa memuliakan nama Tuhan. Peliharalah hati dan pikiran mereka, agar senantiasa tetap sukacita dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Biarlah mereka tetap teguh dan tabah dalam menghadapi segala sesuatu yang menyesah mereka. Kami percaya bahwa ketika mereka menyatakan ya untuk melayani Tuhan, maka saat itulah Tuhan juga memberikan kemampuan serta kekuatan bagi mereka untuk melaluinya. Jangan biarkan kuasa-kuasa jahat yang merenggut kami untuk menjauh dari tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Tetapi sebaliknya, kami melawan godaan-godaan itu dengan tetap melayani Tuhan apapun yang mengganggu suasana hati dan pikiran kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Biarlah kami semua dapat berakar bertumbuh di dalam Kristus, dan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Berkatilah kehidupan rumah tangga kami sebagai suami atau istri, biarlah kami dapat hidup saling menguatkan satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain,
mendoakan, mendukung dalam setiap pekerjaan-pekerjaan baik. Berkatilah anak-anak kami, agar mereka dapat dibekali oleh tempat-tempat pendidikan, supaya mereka dapat membangun gereja-Mu, membangun bangsa dan negara ini, terlebih membangun kehidupan dunia ini. Tolonglah mereka agar mereka dapat menguasai diri mereka. Mereka dapat menimbang dengan hikmat Tuhan mana yang baik dari pergaulan mereka untuk diteladani dan mana yang harus dihindari. Mereka tentu harus bergaul dengan sebanyak mungkin orang dan siapa saja. Tetapi kami percaya ada Roh Kudus yang membentengi mereka sehingga mereka mempunyai hikmat untuk dapat menyaring apa yang baik itu dan apa yang buruk untuk mereka jauhi. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang bergumul dengan persoalan ekonomi. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan apa yang baik yang kami butuhkan. Oleh karena itu jangan biarkan kami khawatir akan segala sesuatu, terkhusus untuk ekonomi. Kami percaya bahwa Tuhan hadir untuk menjaga kami, untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan oleh karena itu kami pun juga percaya bahwa Tuhan dapat memberikan jalan keluar dari segala pergumulan ekonomi yang sedang kami hadapi ini. Dan biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kami sendiri. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan selalu menyertai mereka, hadir di samping mereka, meyakinkan mereka bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Biarlah makanan, minuman, obat-obatan bisa menjadi cara Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka jikalau itu menjadi perkenanan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk sahabat kami, Ibu Tres Karyadi yang sedang berada dalam proses pengobatan. Kami percaya Tuhan akan menguatkan fisik dan mentalnya agar di dalam proses terapi yang dijalaninya semuanya bisa dilalui dan dijalani dengan sukacita sambil tetap percaya kepada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu kami pun percaya Engkau pun juga beserta dengan Ibu Tres Karyadi di dalam proses pemulihan dan pengobatannya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami bersyukur untuk hari ulang tahun kemerdekaan, di mana kami dapat merasakan kemerdekaan selama 77 tahun. Kami percaya bahwa kemerdekaan ini akan terus kami jaga dengan tetap hidup dalam kebenaran, dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Terlepas dari setiap problema, segala sesuatu yang mungkin membuat hati kami gelisah ketika kami melihat institusi-institusi yang kami percayai, yang harusnya memimpin bangsa dan negara ini dalam kebenaran, ternyata tidak menunjukkan sesuatu yang baik dan menjadi teladan bagi kami. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang dihadapi oleh institusi-institusi itu adalah cara yang berasal dari Tuhan sendiri untuk memperbaiki, untuk membersihkan, untuk membuatnya menjadi lembaga yang bisa dipercaya. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan masih turut bekerja di dalam orang dan melalui orang-orang baik untuk menjaga kedamaian. Jangan biarkan kuasa-kuasa jahat melalui orang-orang dengan kepentingan tertentu memanfaatkan politik identitas atau keberagaman yang ada di Indonesia ini. Sehingga terjadilah perpecahan atas dasar perbedaan. Kami percaya masih banyak orang-orang baik yang melawan kuasa-kuasa pemecah belah itu. Sehingga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dapat terus terjaga melalui mereka semua. Dan biarlah kami juga dapat menjadi pejuang-pejuang dan pemelihara kemerdekaan, pemelihara persatuan sebagai orang-orang Kristen yang baik di tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mengingat sabda Tuhan dalam Mazmur 108 ayat 4 hingga 5. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Marilah dengan hati yang bersyukur kita memberikan persembahan kepada Tuhan.
kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya. Kita berdoa untuk persembahan. Tuhan yang Maha Besar, terima kasih atas seluruh penyertaan dan bantuan yang Engkau berikan sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, betapa bersukacitanya kami telah mendengar apa yang menjadi petunjuk dan pedoman dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini. Kami tahu bahwa segala yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu. Maka sedikit saja dari harta yang sudah Engkau titipkan ini belum berarti apa-apa, namun kami mau tetap mempersembahkan yang terbaik. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan dekati padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Ikutan menyangka
Saudara terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.